Silakan duduk. Terima kasih semua yang sudah melayani. Shalom semuanya Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Katakan kiri kanan, saya diberkati hari ini. Sekali lagi di belakang juga katakan, saya diberkati hari ini. Haleluya. Luar biasa ya. Baik, mari kita membuka firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita baca ayat ini yang menjadi dasar utama untuk saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring dan sambil kita minta pengertian dari Roh Kudus. 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan baca. Oh, bentar dulu. Kok nggak baca? Baca ya. 2, 3. Satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kiranya firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua, kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian, tentang perumpamaan tentang seorang janda yang miskin memberikan persembahan. Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang diberikan oleh janda miskin ini adalah 2 peser. 2 peser ini uang tembaga paling kecil nilainya di saat itu. 2 peser. Jadi ini upah kerja 1 hari, 1 dinar. Jadi 1 peser itu upah 15 menit kerja. 15 menit kerja. Jadi yang janda berikan di persembahan di peti itu yang paling kecil, Mungkin kalau diambil sekarang ini adalah 100 rupiah. Yang paling kecil kan, tidak ada lagi kan, yang paling kecil sekarang adalah 100 rupiah. Itu yang dibawa oleh janda miskin kalau umpama diberlakukan sekarang. Apakah di zaman sekarang ini masih ada yang memberikan 100 rupiah? Mungkin di kota besar atau di kota-kota paling tidak ada. Tidak ada. Paling kecil mungkin dia akan berikan adalah 2.000 rupiah. Yang paling kecil mungkin 2.000 rupiah. Atau mungkin yang paling kecil adalah, yang paling kecil 2.000 adalah berapa? 10? 2.000? Yang paling kecil rata-rata mungkin 2.000. Tapi janda miskin ini memberikan 1 peser. Sangat kecil sekali. Nah, waktu Yesus memperhatikan pada saat mereka masuk dalam bait Allah adalah rata-rata memberikan banyak. Nah, kalau kita mempelajari, janda miskin ini mendapatkan diakonia sehingga dia dicelah oleh ahli Taurat dan ahli Farisi. Kamu itu dapat diakonia, kamu dipelihara, kamu datang. Maksudnya mereka jengkel melihat janda miskin ini. Yesus tidak melihat nominal yang ada. Yesus tidak memperhatikan apa yang diberikan oleh janda miskin itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari pemberian janda ini 2 laptop
harta itu adalah yang paling kecil, maka kalau kita melihat dari pernyataan memberi dari kekurangannya, bukan dari sisa, tapi dari semua kebutuhan yang janda akan berikan, semua dia berikan. Kebutuhan pokoknya dia berikan. Jadi setelah pulang dari dia memberikan itu, udah gak ada apa-apa lagi. Bukan berarti setelah janda itu setelah memberikan, dia gak diperhatikan. Saya yakin Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, perhatikan janda ini. Cuma memang tidak tercatat di sini. Di situ juga ada kata seluruh nafkah hidup. Seluruh nafkah hidup dia berikan. Berarti kan 100% tanpa sisa dia berikan. Nah, ini berbicara tentang kehidupan. Bios. Kehidupan. Kehidupan dan penghidupan. Bios. Kehidupan saudara dan saya ditanggung, diperhatikan oleh Tuhan. Dan Yesus memperhatikan dengan teliti. Dia memperhatikan dengan teliti. Sekali lagi, Yesus tidak melihat jumlah yang diberikan oleh janda atau setiap orang yang memberikan di peti di bait Allah. Tapi Yesus memperhatikan hati daripada yang memberi. Begitu juga waktu saudara dan saya memberikan, adalah yang penting hati kita ini. Kalau hati kita beres, hati kita benar, berapapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu yang Tuhan lihat, hati. Hati yang rela berkorban. Sehingga saya berikan judul khotbah ini adalah totalitas tanpa batas. Totalitas tanpa batas. Sampai Ibu Gembala cukup kali totalitas. Iya. Itu udah pasti. Cuma betul ada orang mungkin memberikan totalitas. Tapi masih mikir-mikir. Tapi kalau totalitas tanpa batas, itu udah luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan definisi daripada kata totalitas tanpa batas adalah sikap menyerahkan diri, taat dan melayani secara utuh sepenuhnya tanpa setengah-setengah, tanpa syarat serta tanpa batasan waktu atau kepentingan pribadi. Sekali lagi, menyerahkan diri, taat, melayani secara utuh sepenuhnya tanpa setengah-setengah, tanpa syarat, serta tanpa batasan waktu atau ada unsur kepentingan diri. Di zaman ini sekarang ini kan memang banyak orang supaya diakui, ada validasinya. Ukurannya di situ. Kalau nggak ada validasinya, waduh. Tapi kita melayani tanpa validasi pun Tuhan melihat hati kita kok. Amin. Amin. Tuhan melihat hati kita. Kalau motivasi kita benar dalam melayani, dalam ke gereja, dalam berkorban, Tuhan melihat hati kita. Itu nggak bisa dibohongi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat daripada penyerahan, pengertian totalitas tanpa batas, itu berbicara pertama penyerahan utuh. Seperti lagu-lagu tadi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Itu kan memang berbicara pada saat zaman Israel itu yang Sion hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Dan itu adalah Alkitab. Keadaan mereka seperti orang yang bermimpi waktu itu. Tapi itu luar biasa.
pada saat mereka mulai menabur dengan mencucurkan air mata, memulihkan keadaan Sion, menabur dengan mencucurkan air mata, janji firman Tuhan, mereka pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu janji firman Tuhan yang diberikan untuk penyerahan secara utuh, memberi seluruh kemampuan, waktu, tenaga, hati kepada Tuhan. Berikan. Dan yang kedua, tanpa kompromi. Menolak ego pribadi, rasa gengsi atau keinginan duniawi. Tanpa kompromi. Jadi prinsipnya adalah melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan dan bukan untuk kepada manusia. Jadi melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi waktu kita melakukan apapun yang kita kerjakan, jangan minta penilaian orang. Jangan. Biarlah Tuhan yang menilai setiap apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu? Amin. Cuma kan memang banyak orang, bagaimana ya? Bagaimana pengorbanan saya? Bagaimana pelayanan saya? Tapi kalau untuk evaluasi wajar. Setiap pelayanan, setiap apa yang dikerjakan memang harus dievaluasi. Ada SOP-nya, ada protapnya, pelayanan. Jangan sampai kan memang sudah ada aturannya, kita melenceng. Itu dievaluasi. Itu penting, dievaluasi untuk suatu peningkatan yang lebih baik. Semualah dalam pekerjaan, semuanya pasti memang ada evaluasinya. Tapi kalau kita yang diberikan kepercayaan untuk melihat keegoisan, kepentingan diri sendiri, itu salah. Dalam grup, dalam setiap itu kan dibutuhkan unity, kekompakan di dalam melakukan yang terbaik. Itu pasti, supaya berhasil. Sama halnya memainkan musik, sama halnya yang singer, tamborin dan lain sebagainya. Dibutuhkan sesuatu kekompakan, harmonisasi sehingga kelihatan menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam pekerjaan ada etos kerja yang profesional, yang berintegritas. Nah, oleh sebab itu kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Contoh yang luar biasa yang memang dia berkorban adalah tanpa batas adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia berkorban tanpa batas. Yesus Kristus. Abraham, dia rela mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan bilang, persembahkan dia. Padahal sudah lama dinanti-nantikan. Apakah Abraham menolak? Enggak, dia rela, dia pergi mempersembahkan akan Ishak. Tapi pada akhirnya Tuhan melihat daripada kesetiaan, ketaatan daripada Abraham. Lalu Tuhan gantikan, sudah disiapkan. Maria yang dari Betania. Yang di Yohanes 12 ayat 3, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Menyekakan dengan rambutnya, itu melambangkan bagaimana penyembahan total tanpa peduli penilaian orang lain. Dia memberi yang terbaik. Sampai Yudas kan bilang, sayang banget ya. Mestinya ini kan bisa dijual, minyak wanginya mahal. Ya karena memang pikiran Yudas adalah uang. Tapi Maria ini bukan Maria bukan Maria Ibu Yesus, bukan. Tapi ada Maria yang ada di Betania gitu. Dia mempersembahkan, dia meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya sebagai bentuk penghormatan penyembahan dia kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari pendahuluan saya ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya dalam kehidupan kita harus totalitas tanpa batas. Amin. Totalitas tanpa batas.
Dan saudara dan saya yang bisa mengukurnya bukan daripada gembala atau gereja yang memberikan suatu ukuran, tapi saudara dan saya yang tahu bagaimana kalau memang kita berbicara totalitas tanpa batas untuk Tuhan. Amin. Untuk Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, totalitas dalam hal apa? Dari kekurangannya. Sekali lagi, sekalipun janda miskin ini memang miskin kin, tapi dari kekurangannya dia sudah totalitas. Dalam kehidupan kita, dalam melayani, jangan melihat keterbatasan kita untuk datang kepada Tuhan. Aku, keluargaku, pendidikanku, kan kadang-kadang kan mengukur gitu, udah minder, gak percaya diri. Kalau kita mengukur dari semua kekurangan apa yang dalam kehidupan kita, kapan kita maju? Setiap kita sudah diberikan potensi yang luar biasa yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kita. Kemampuan, jangan melihat kurang keluargaku, latar belakang keluargaku, kondisi saya, aduh pendidikan saya cuma SMA. Kadang-kadang aduh pendidikan saya cuma SMP. Sudah mengukur dari kekurangan sehingga tidak mau maju. Janda ini memberi dari kekurangannya. Dia tulus apa adanya. Dan dia siap dicercah, dicemooh. Memang betul. Betul memang dia dicemooh, dicercah. Sudah diperhatikan banyak orang. Tapi janda ini tidak peduli. Dia mau datang kepada Tuhan. Memberi apa yang ada pada dia. Dia tidak peduli apa kata orang di bait Allah pada saat itu. Tapi Yesus memperhatikan dengan saksama. Hati daripada janda ini memberi dengan tulus. Amin Bapak Ibu. Itulah kehidupan kita. Dulu mungkin kita tidak punya apa-apa. Nol sama sekali. Apa ada seorang bayi lahir langsung menyapa papa, mama. Saya yakin orang tuanya langsung pingsan. Dari nol dididiklah anak itu. Hanya dia bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja. Semuanya dari nol. Semuanya kita dari nol, tidak ada apa-apanya, semuanya. Tapi kalau hari ini kita punya, kita diberikan, itu mulai dari nol. Mulai dari nol. Berarti ada kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Janda memberikan dari kekurangannya. Jadi dalam totalitas dalam kehidupan kita, kita lihat dulu kita itu siapa? Dulu kita itu siapa? Kalau sampai hari ini kita ada dan kita dipercayakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi dalam hal ini adalah orang kaya yang memberi dari kelimpahan sisa. Berarti ya dia punya banyak. Bukan berarti Yesus tidak menghargai pemberian daripada orang-orang pada saat itu. Tapi kan memang dia melihat, dia masih banyak kok di rumah. Iya. Bukan berarti juga Tuhan tidak menerima pemberian mereka. Diterima. Tapi memang ini ditekankan bagaimana dalam totalitas dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sudah diberkati, tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita harus memperhatikan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memberi bukan kalau ada lebih.
tetapi memberi saat rasanya kok nggak mungkin. Sekali lagi, memberi bukan kalau pada saat lebih, oh ya sangat gampang kita akan beri. Tapi waktu kita memberi rasanya kok nggak mungkin. Tapi Tuhan bilang kasih, beri. Kayaknya nggak mungkin ya. Ya itulah, dalam hal kita sepertinya tidak mungkin. Tapi ada dorongan untuk memberi, berkorban. Inilah totalitas kita kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saya berikan kesimpulan dari poin pertama ini, dari kekurangan totalitas dalam memberi adalah kalau kita kasih semua untuk Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan pasti pelihara. Jadi jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Percaya bahwasanya pemeliharaan Tuhan di keesokan harinya selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring ya. 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 3. 2, 3. Intinya Bapak Ibu, mereka memberi menurut kemampuan dan bahkan melampaui kemampuan. Sekali lagi, mereka memberi menurut kemampuan dan bahkan melampaui kemampuan. Kenapa saya katakan jemaat Makedonia adalah miskin tetapi murah hati. Itu latar belakang jemaat Makedonia. Mereka sangat miskin, tapi mereka mempunyai murah hati. Murah hati, berkorban, memberi totalitas dalam kehidupan mereka. Murah hati. Sehingga Tuhan memperhatikan akan jemaat yang ada di Makedonia ini. Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat yang ke-9. 2, 3. Muliakanlah Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama. Tuhan mengajar kepada kita untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Beri untuk Tuhan, beri untuk Tuhan. Beri untuk Tuhan bukan berarti semuanya bawa ke gereja, bukan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu, waduh ini Pak Gembala ini lagi minta-minta uang, bukan. Tapi ini saya mau sampaikan kepada kita semua, supaya jangan sampai umpama kita sudah diberkati, lupa kepada orang-orang lain yang butuh pertolongan. Dan saya kira percaya waktu sudah diberkati, tidak akan melupakan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Itu prinsipnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kita memulai dari yang kecil, tapi total kita memperhatikan siapa yang memberikan. Itu Tuhan yang memberi. Saudara sehat sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan, kita sehat, kita datang ke tempat sini, bisa naik motor, naik mobil, naik jaklingko, apapun bisa datang ke sini. Itu anugerah Tuhan. Kita bersyukur, dan itu nggak bisa dibayar dengan uang. Kita sehat, kita bisa tepuk tangan. Oh berarti saraf-saraf saya masih normal. Kalau sampai tepuk tangan, aduh
kok sakit ya? Udah kok kram-kram. Ya udah, berarti konsultasi ke dokter Gabriel. Iya. Kalau suara kita masih lantang, haleluya puji Tuhan. Oh berarti masih sehat. Amin. Iya. Itu berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Olahraga yang Tuhan berikan di gereja, olahraga tangan, olahraga kaki, olahraga mulut, lihat kiri, lihat kanan. Aduh Bapak Ibu, kalau sudah nggak bisa lihat kiri, lihat kanan, tinggal ke depan, waduh bahaya, sangat bahaya. Berarti kita semua sehat-sehat semua, amin. Kalau sampai kita masih mencucurkan air mata, masih keluar air mata, berarti kita sehat. Kalau sampai udah nggak mencucurkan air mata, nggak keluar air mata, oh cepat-cepat ke dokter. Jangan-jangan ada masalah di kesehatan sampai nggak bisa keluar air mata. Sampai enggak Pak Pendeta, air mata sudah habis. Air mata saya sudah habis karena doa, nangis. Tetap sekalipun kemarin sudah habis air mata, hari ini kalau kita sehat pasti keluar air mata. Amin. Itu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu mari kita bersyukur apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang kedua, totalitas dalam kehidupan apa? Seluruh nafkah. Nah perhatikan. Semua yang ada pada janda itu dia berikan. Dia berikan. Berarti 100% dia berikan. Setelah itu dia tidak ada lagi. Tapi bukan berarti janda itu habis itu meninggal. Enggak. Seperti yang pernah Ibu Gembala sampaikan. Janda di Sarfat itu kan. Sampai si Nabi Elia bilang, berikan semua itu pada saya. Lalu dia bilang, kalau aku berikan kepada kamu nih yang ada tepung ini, habis ini kami makan, mati. Tapi coba perhatikan, Nabi sampaikan, berikan kepada saya. Berikan. Tapi janda itu dia taat, dia beri. Dia beri. Coba perhatikan, setelah itu mereka dilimpahkan berkat. Dilimpahkan berkat. Tak habis-habisnya, baik itu makanan, gandum, minuman, terus ada, terus ada, terus ada, terus ada. Allah tahu setiap kemampuan kita. Dia tidak mungkin meminta yang tidak ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak mungkin minta yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Mungkin sudah mengatakan, Tuhan, habis Tuhan. Semuanya habis. Semuanya habis Tuhan. Tapi waktu kita doa masih bisa kan? Doa, kita berupaya, kita bekerja masih bisa. Kesehatan masih bisa. Bukan berarti Tuhan ambil semua. Enggak. Tuhan tahu setiap yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menggantikan yang ada dalam kehidupan kita. Dia tidak memberi ke bait Allah untuk dilihat orang, tetapi dia memberi karena dia percaya Allah yang ada di bait Allah. Dia percaya. Dia ke bait Allah supaya memamerkan akan kemiskinan dia. Orang susah, sekali lagi ya, untuk datang ke bait Allah, bagi mereka itu aduh susah banget. Tapi dia berani datang loh. Dia berani. Karena itu kan dia diperhatikan oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang memberikan diakonia. Tapi dia berani datang. Dia berani datang. Memberi yang terbaik untuk Tuhan dia kasih. Saya yakin dan percaya orang-orang Farisi ahli Taurat sudah bilang, aduh ibu, kamu kan tiap hari kami kasih diakonia. Kok semua kamu kasih? Habis ini kamu dapat, nanti kami kasih bantuan lagi. Dia tidak akan peduli apa kata orang pada saat itu. Tapi dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan. Dan Yesus memperhatikan dengan teliti akan janda yang miskin ini. Dan akhirnya dia diberkati. Tuhan pulihkan keadaan dia. Tuhan menolong dia sehingga orang lain juga melihat bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Amin.
Tuhan akan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga. Oh, ayatnya dulu, ya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ayat ini pasti sudah hafal semua ya. Matius 6 ayat 33. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan berhenti cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Intinya begitu. Jangan dulu yang ditambahkan. Tuhan ditambahkan dulu baru aku cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, maka akan ditambahkan kepada kita. Cari Tuhan. Jangan tidak cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan saya kini percaya Tuhan akan menambahkan, akan memberikan apa yang kita butuhkan. Walaupun mungkin belum ada jawaban. Seperti ada lagu, sekalipun masalahku belum, walaupun apa? Walaupun gunung tak berpindah. Ya. Kita nyanyi lagu ini, tiba-tiba saya ingat lagu itu. Iya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Amin. Sekalipun dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau bingung. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Sekali lagi. Sekalipun gunung ini, gunung masalah, dia belum berpindah, tapi kita tetap percaya Dia yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah, kita dalam lembah kekelaman, tak mengapa, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu, yes, amin. Dia tidak pernah berubah. Berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, benar itu lagu luar biasa, powerful banget lagu itu. Iya, gunung masalah, iya betul, gunung masalah banyak, tapi kuasa Tuhan lebih besar daripada gunung masalah itu, amin. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman masalah ada, yang penting ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, amin. Wah, luar biasa, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya itu, saya percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu janji firman Tuhan. Pasti itu, asal percaya, amin.
percaya dan tetap percaya. Totalitas yang terakhir yang dilihat Tuhan apa? Yesus memperhatikan. Yesus memperhatikan. Dalam Markus 12 ayat 41, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan. Dia memperhatikan. Kalau dari bahasa aslinya mengamati, menilai. Dia mengawas. Mata Tuhan menjelajah, memperhatikan setiap anak-anak Tuhan. Mata Tuhan memperhatikan. Saat pun kita beribadah, mata Tuhan memperhatikan. CCTV-nya itu luar biasa. Sekalipun mungkin ini tertutup dengan rapat, tapi mata Tuhan memperhatikan kita. Memperhatikan saudara dan saya dalam beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia lihat. Kita datang dengan pergumulan masalah yang begitu banyak sekali. Tapi waktu kita memuji, menyembah Tuhan, waktu kita datang kepada Dia, mata Tuhan memperhatikan. Apakah kita membawa persembahan yang benar dalam pujian penyembahan? Hati kita bawa kepada Tuhan, kita angkat kepada Dia. Yesus memperhatikan. Amin. Yesus memperhatikan. Dia sekali-kali tidak akan melihat saudara dan saya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya yakin dia mencari Tuhan. Kayak kesaksian Rizka tadi kan. Ada Tuhan yang memperhatikan. Ada Tuhan yang melihat. Dia melihat keluarga ini, Tuhan perhatikan. Wah, kalau itu jadi kebakaran, pasti di tempatnya Pak Dedi juga terjadi kebakaran. Ya tetangga, dempetan. Iya kan? Tapi Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat, memang sekarang kan di musim kemarau ya, terjadi banyak kebakaran, bisa terjadi korsleting listrik. Tapi saya yakin dan percaya, saya yakin Tuhan yang menjaga, melindungi setiap anak-anak Tuhan. Amin. Dia menjaga, melindungi. Pengawasan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Yesus memperhatikan setiap gerak-gerik kehidupan kita. Dia perhatikan dia mau kemana, kita mau kemana, dia perhatikan. Dia Tuhan Maha Hadir. Ada malaikat yang kudus yang bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Dia ada di tempat ini. Dan saya kira percaya, biarlah terus kita memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita memperhatikan bagaimana dia memberi dari semua yang ada, yang Yesus memperhatikan. Jadi totalitas tanpa batas tidak selalu dilihat manusia. Tetapi perhatikan, totalitas kita diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dia memperhatikan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah tetapi Tuhan melihat hati. Kita tahu cerita ini. Waktu Tuhan menyuruh kepada Samuel untuk mentahbiskan, mengurapi seorang raja. Dia datang. Tuhan bilang, bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Lalu ditanyalah kepada orang tua daripada Daud. Apakah masih ada? Ada. Lagi mengembalakan kambing domba. Panggil dia. Panggil. Panggil dia. Akhirnya dipanggillah si Daud datang. Wow. Waktu dia masuk membuka pintu. Langsung Tuhan bilang, jangan lihat perawakannya. Jangan. Jangan lihat
tampilannya, jangan lihat casingnya Daud jangan lihat. Tidak standar seperti kakak-kakaknya yang anggota Kopassusnya Israel pada saat itu. Lihat hatinya. Lihat hatinya. Hati kita harus benar di mata Tuhan. Amin. Hati ini penting sekali. Dalamnya kita penting. Ya bukan berarti juga kalau mama katakan ya masa tampilan luar nomor 2. Yang penting dalamnya. Kalau hati itu sudah beres, benar kehidupan kita, pasti akan mengikuti semua. Dan Tuhan lihat, dan akhirnya Daud diurapi, Daud ditabiskan. Saudara dan saya, kalau kita jaga hati kita dalam segala hal, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Walaupun mungkin tampilan kita tidak meyakinkan, tapi kalau kita sungguh-sungguh di mata Tuhan, Tuhan pasti akan membela. Amin. Tuhan pasti akan menolong. Matius 6 ayat 4. Matius 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat yang keempat. 2, 3. Hendaklah amin Bapak Ibu. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada saudara dan saya. Amin. Dia melihat setiap pengorbanan saudara dan saya. Bapa di sorga akan membalas. Dan dia akan memberkati kita dengan caranya yang ajaib untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kesimpulannya adalah totalitas kita tanpa batas adalah memberi dari kekurangan, bukan sisa, tapi yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Yang kedua adalah memberi seluruh nafkah, kepercayaan yang Tuhan berikan, seluruh aspek kehidupan kita ini, tubuh, jiwa, roh kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan seperti dalam Roma 12 ayat 1. Dan yang ketiga, memberi untuk dilihat Tuhan, bukan dilihat manusia. Sekali lagi, memberi untuk dilihat Tuhan, bukan dilihat oleh manusia. Mari kita berdiri. Kita angkat pujian yang